Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagian dari perwakilan wali murid yang kami hormati pula, anak-anak sekalian, mewakili dari siswa yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, bisa melaksanakan tugas kedinasan dan tugas sekolah dengan tiada halangan satu apapun. Maka rasa syukur kita ikut bersama dengan baca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti segala syariatnya dan kita tunggu pertolongan syafaatnya sejak sekarang sampai hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati serta sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, Pak wakil dari wali murid yang telah hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mewakili Bapak Ibu pada kesempatan ini untuk melaksanakan tugas sekolah di mana yang telah kita susun bersama via kegiatan satu, yaitu komunitas belajar. Berarti belajar bersama dalam arti untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dari apa yang telah kita bahas hubungannya dengan komunitas belajar SD kita yang kita beri nama Sabiwa. Kenapa namanya nama wayang? Bukan nama wayang karena itu biar mudah kita pelajari atau mudah karena nama Sabiwa itu berasal dari SD Negeri Rawan. Kebetulan mudah dipahami, mudah dikenal. Sekali lagi nama Sabiwa yaitu dari kelompok belajar SD Negeri Rawan. Karena bukan di walaupun tidak di rawa yang berarti banyak airnya, tapi memang nama desanya Desa Rawan. Kecamatan Layangan, Kabupaten Temanggung, yang pada kesempatan siang hari ini sudah beberapa kali, tapi kemarin karena memang belum terlaksana dengan bersama dengan siswa, baru kegiatan dari Bapak Ibu dulu. Kemudian untuk hari ini bersama dengan ada bagian dari wali murid dan ada dari siswa. Sedangkan materi topik pembahasan pada siang hari ini adalah tentang pemetaan aset sekolah. Pemetaan aset sekolah untuk pengelolaan program yang berdampak positif bagi siswa dan dari murid. Saya ulangi, pemetaan aset sekolah untuk pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Bisa dilanjutkan diskusi yang lain dari Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu wali murid dan anak sekalian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kepala sekolah serta Bapak Ibu SD Negeri yang saya hormati, kepada perwakilan wali murid SD Negeri
SD Negeri Rowo. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang pemetaan aset sekolah untuk pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai itu apa aset yang dipunyai sekolah untuk meningkatkan untuk membentuk program yang berdampak positif pada murid. Tadi sudah dijelaskan dari beberapa aset oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, kita akan memetakan berdasarkan 7 aset. Yang pertama aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset lingkungan, aset finansial, aset agama dan budaya, dan juga aset politik. Yang pertama aset manusia. Aset manusia yang dimiliki oleh SD Negeri Rowo yang pertama kepala sekolah dan guru. Dari kepala sekolah dan bapak ibu guru yang ada di SD Negeri Rowo, sebagian itu sudah berpendidikan S1, hanya ada beberapa yang sedang dalam proses kuliah. Kemudian guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ada 5 orang. Kemudian keterampilan khusus yang dimiliki guru adalah olahraga, tilawah, tahfiz, mocokan yang dapat bermanfaat untuk melatih murid dalam kegiatan ekstrakurikuler dan ketika ada lomba. Jadi untuk bapak ibu guru yang memiliki keterampilan atau kemampuan, bisa aset itu bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk kepentingan anak-anak ketika akan mengikuti lomba. Selain untuk mengikuti lomba, juga kita bisa melaksanakan ekstrakurikuler dengan narasumbernya bapak ibu sendiri dari SD Negeri Rowo. Jadi akan ngirit untuk biaya narasumber. Kemudian aset manusia yang kedua yaitu orang tua wali murid. Keterampilan yang dimiliki orang tua di Desa Rowo itu mayoritas adalah pengrajin keranjang. Pengrajin keranjang tembakau. Oke, anak-anak? Ya. Kemudian ada yang menjadi seniman tari kublok dan topeng ireng, yang nantinya dari bapak ibu wali murid yang menjadi seniman ataupun pengrajin bisa kita manfaatkan untuk sebagai sumber belajar P5, karena pada kurikulum merdeka ini kita harus mengadakan P5 ya. Jadi narasumbernya bisa kita ambilkan dari wali murid. Kemudian profesi orang tua sebagai petani, pekebun dan wirausahawan. Dari profesi orang tua tersebut kita bisa memanfaatkan lahan pertanian dan perkebunan untuk sumber belajar di luar kelas. Jadi bisa kita manfaatkan sekali. Kemudian dari 2 tadi, kepala sekolah, guru, kemudian orang tua, ini ada selain kedua aset yang termasuk aset manusia di lingkungan SD Negeri Rowo. Nanti bisa saya tambahkan. Murid ya, orang tua dan murid itu sebenarnya. Nanti bisa saya tambahkan untuk komite masuk tidak ya? Komite dan wadah kita.
Yang termasuk pada aset sosial ini yaitu kepanitiaan kegiatan sekolah yang dibuat untuk mengelola kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. Tata tertib sekolah dibuat untuk melatih kedisiplinan murid, kemudian keyakinan kelas dibuat agar siswa menyadari akan nilai kebajikan yang dapat membentuk karakter positif. Rapat orang tua dan komite sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi dari sekolah. Kemudian ada KKG, kelompok kerja guru, sebagai wadah komunikasi guru di masing-masing gugus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian PGRI sebagai organisasi profesi guru. Mungkin bisa ditambah karena di sekolah kita sudah ada komunitas belajar untuk saling berbagi. Jadi yang terakhir ini bisa kita tambahkan komunitas belajar di sekolah masing-masing. Selanjutnya aset fisik. Aset fisik ini merupakan semua bangunan yang ada di SD Negeri Rowo. Yang pertama itu ruang kelas. Ruang kelas yang dimanfaatkan untuk penunjang belajar mengajar. Kemudian ruang guru yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk penunjang pembuatan modul ajar dan untuk kegiatan rapat guru. Kemudian ruang perpustakaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan membaca. Kemudian kantin yang dimanfaatkan untuk menyediakan makanan sehat. Ada koperasi yang dimanfaatkan untuk menyediakan ATK atau alat tulis kantor. Kemudian tempat parkir untuk tempat motor guru. Lahan kosong yang dimanfaatkan untuk menanam sayuran dan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian ada halaman sekolah untuk kegiatan upacara bendera dan bermain murid. Kemudian ada toilet bersih dan sehat. Kemudian ada Chromebook yang dimanfaatkan untuk alat belajar siswa. Ada proyektor untuk menunjang kegiatan belajar. Kemudian laptop penunjang kegiatan guru dan alat peraga yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar murid. Alat olahraga dimanfaatkan untuk sarana kegiatan belajar siswa. Kemudian musola yang dimanfaatkan untuk beribadah guru dan murid. Kemudian ada UKS yang digunakan untuk tempat istirahat murid ketika sakit dan digunakan untuk kegiatan dari puskesmas. Nah, itu yang termasuk aset fisik yang dimiliki SD Negeri Rowo. Mungkin ada aset fisik yang belum masuk ke sini yang dipunyai SD Negeri Rowo. Oh, speaker belum. Speaker kemudian bisa kita pakai di notulen ya, jadi speaker kemudian cukup ya, kurang speaker ini. Kemudian selanjutnya aset lingkungan alam. Di sekolah kita itu dekat dengan kebun kopi, kemudian dekat dengan persawahan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar di luar kelas. Yang kedua, SD Negeri Rowo terdapat tempat budidaya ayam petelur dekat dengan budidaya ayam petelur di daerah Ketuwon. Ada ternak petelur? Ya. Nah, karena kita ini dekat dengan ternak atau ayam petelur, bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Jadi anak bisa main ke sana untuk mengenal ayam petelur. Oke. Kemudian yang kelima, aset finansial. Aset finansial yang dimiliki SD Negeri Rowo yang pertama dana bos yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah. Kemudian ada uang kas kelas, ini dari beberapa kelas mempunyai kas kelas yang bermanfaat untuk membiayai kebutuhan kelas. Kemudian ada infak Jumat yang bermanfaat untuk kebutuhan yang mendesak, terutama pada kegiatan sekolah keagamaan. Kemudian ada buku pramuka yang dapat
dimanfaatkan untuk kebutuhan kegiatan pramuka, dan ada juga kas pembinaan untuk pemenuhan kegiatan pada saat melakukan rapat atau diklat. Seperti itu. Mungkin ada dana lain yang dimiliki kelas, dana apa? Bisa saya tambahkan? Tidak ada? Lanjut. Aset agama dan budaya. SD Trinowo ini dekat dengan pesantren yang ada di mana? Margosari. Dekat dengan pesantren yang ada di Dusun Margosari, Desa Rowo. Nah, karena kita ini dekat dengan pesantren, kita bisa meminta bantuan untuk misalnya ada acara-acara keagamaan seperti pesantren kilat. Kita bisa mengundang narasumber dari pesantren. Kemudian siswa-siswi yang rumahnya dekat sana mungkin bisa belajar ngaji di sana. Yang kedua, juga terdapat organisasi kesenian di Desa Rowo dekat dengan sekolahnya. Kemudian kita bisa meminta bantuan untuk melatih anak-anak menari untuk pemenuhan kebutuhan P5. Seperti itu. Ada tambahan? Tidak. Lanjut ke yang terakhir, ini aset politik. Aset politik yang pertama yaitu kerjasama sekolah dengan pemerintah desa setempat yang bertujuan untuk memajukan sekolah di wilayah desa tersebut. Kemudian kaitannya dengan keaktifan dalam program sekolah yang dimana anak-anak desa wajib belajar 12 tahun. Nah, ini kerjasama antara SD Trinowo dengan balai desa. Mungkin kita besok lain kali bisa kerjasama dengan misalnya polsek untuk apa? Pendidikan budaya. Jadi kita bisa mengundang narasumber dari polsek untuk mengisi upacara dan menyebarkan pemahaman tentang bullying. Kiranya itu saja aset yang bisa yang dimiliki oleh SD Trinowo. Nah, dari aset tersebut saya merancang program. Sebenarnya program ini sudah dilaksanakan di kelas 5. Dari aset yang dipunyai SD Trinowo, saya membuat program. Mungkin salah satu bisa memegangkan. Namanya program 10 literasi, yaitu 10 menit literasi. Tujuan program ini adalah meningkatkan keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid di bidang literasi dan meningkatkan kemampuan murid dalam memahami isi bacaan. Jadi latar belakang kenapa saya membuat program 10 literasi ini, karena yang pertama sesuai dengan survei di kelas 5 bahwa semester pertama itu anak-anak belum bisa membaca masih dieja. Kemudian minat anak untuk membaca itu sangat minimal sekali. Jadi karena rendahnya minat anak untuk membaca, kemudian hasil rapor pendidikan literasi juga masih kurang. Jadi saya menerapkan program ini sebelum ketika anak-anak sudah masuk di kelas 5. Namun kalau program ini hanya dilaksanakan di kelas 5, itu tidak akan maksimal hasilnya. Maka dari itu saya butuh kolaborasi dari kelas lain, terutama di kelas di bawahnya kelas 5, kelas 3, 4, atau dari kelas 1 dan 2 itu akan lebih baik. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Setiap pagi ketika pada saat kegiatan pembuka. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, baik makro apa saja itu dibiasakan literasi karena untuk meningkatkan minat anak gemar membaca. Kemudian latar belakangnya
Jadi isi setiap anak setelah melaksanakan literasi ada tanggal, judul, nama pengarang, halaman. Mungkin bisa ditambahkan guru masing-masing di sini kolomnya. Tapi sementara saya buatnya seperti ini. Nah, dari kebiasaan setiap pagi membaca, ini anak-anak nanti akan otomatis bacanya lancar sendiri. Jadi bagi ibu-ibu guru, bapak ibu guru yang kebingungan karena anaknya muridnya belum bisa baca, nah salah satu solusinya adalah itu 10 literasi 10 menit literasi wajib itu istiqomah, jangan Senin iya Selasa tidak, biasanya tidak bersedap. Nah untuk mengatasi kebosanan anak ini, untuk mengatasi kebosanan anak, kita menyediakan semacam buku di pojok baca. Jangan buku bacaan pelajaran saja karena anak akan bosan. Jadi kita mengambil dari buku perpus, misalnya seminggu 10 buku bacaan dari perpus. Besok hati minggunya depan hati yang 10 ditaruh kembalikan, kita ambil lagi 10. Jadi anak-anak bebas memilih, jangan dipaksa untuk membaca ini, membaca ini. Tapi anak-anak diberi kesempatan kebebasan untuk memilih bacaan yang mau dibaca supaya tidak bosan. Seperti itu. Nanti jurnal pembacanya saya share bagi yang membutuhkan. Kalau yang tidak bisa membuat sendiri, karena kolomnya disesuaikan dengan kita, kebutuhan kita. Untuk agama juga, dia buat ini ada kan yang pertama agama masih sebelum masih fresh, bacaannya bisa nabi atau nanti disesuaikan. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan tentang program sepulterasi? Ada? Silakan. Mungkin anak-anak mau tanya. Kalau yang belum bisa baca gimana? Nah kita harus mendampingi yang belum. Ya, kemudian yang untuk kelas 1 dan 2 itu sebetulnya ada buku yang khusus, bukan buku bacaan, tapi khusus pemula. Iya, sa, makan. Ada saya punya di rumah. Ya, biasanya. Oh sudah ada, tinggal tadi dulu pelaksanaannya. Oh baru datang, ya berarti itu bisa kita manfaatkan besok untuk kelas bawah. Kalau kelas atas sih gampang, karena kita ambil dari perpus. Tapi ya itu konsekuensinya kita aja yang mengambil, karena anak-anak cocok data kalau tidak dikembalikan pada dekatnya. Sebenarnya di rumah punya bacaan atau masalah anak bisa bertukar. Iya, biar tidak bosan. Ya. Mungkin ada tambahan dari program ini. Besok kalau literasinya kita sudah berhasil, sudah mendapatkan nilai hijau, kita menyusun program untuk literasinya. Dari salah satu guru kita berangkat dari literasi, kemudian nanti literasi kalau sudah nilainya hijau, sudah bagus, kita membuat program untuk numerasinya, karena yang numerasi ini yang agak berat. Literasi masih bisa kita atasi, numerasi agak berat. PR-nya kita setelah literasi